Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil observasi dan analisis terkait kondisi sanitasi yang berada di wilayah sekitar daerah saya seperti itu. Untuk saya sendiri dari Prodi Ilmu Lingkungan NIM 45124190024. Nah, oke, itu ada nih beberapa poin mengenai populasi yang saya ambil ini, yaitu merupakan seluruh rumah yang berada di Kafling Selatan Dukuh, Desa Dukuh Gendang Sewu di RT 3 RW 4 Desa Penganjaran ya, di Kudus tepatnya. Terus untuk sampel yang saya ambil pada observasi kali ini yaitu semua rumah tangga atau semua rumah yang terpilih menjadi sampel, dalam artian ada 11 kakak dari 13 ya. Karena kenapa? Untuk yang dua ini, yang satu ada rumah kosong, yang satu baru berpergian ke luar kota, jadi yang bisa saya wawancarai, saya ambil hanya 11 kakak seperti itu. Nah, untuk data primer sendiri diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung ke rumah-rumah, dan setelah itu saya menyimpulkan dari beberapa pertanyaan dan observasi tersebut. Nah, untuk data yang diambil sendiri ya, yaitu mengenai data yang wawancara itu ada konstruksi bangunannya, terutama untuk kebersihannya seperti itu, dan langit-langit atau pemasangan ternit. Terus itu ada untuk pembuangan sampah, itu baik mengenai frekuensi pembuangan sampah, terus bagaimana sistem pembuangannya seperti itu. Terus ada yang ketiga yaitu ada pengolahan jamban, atau dalam artian sistem jambannya seperti apa, mengenai leher angsa atau belum seperti itu, dan sistem pembuangannya jamban sendiri ini seperti apa seperti itu. Terus ada ya selanjutnya yaitu sumber air bersih. Nah, sumber air bersih ini didapatkan dari apa? Air pump kah, air galian sumur kah, atau mereka pakai sistem tanda hujan kah, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu yang saya ambil datanya ada pembuangan air atau pembuangan resapan seperti itu. Mereka menggunakan resapan air atau langsung pembuang selokan. Terus ada nggak sih per kakak ini tuh tentang masalah persanitasian? Contohnya kayak mungkin sering terjadi penyakit muntaber atau diare seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan peta area observasi ya. Nah, untuk area observasi ini saya menggunakan Google Earth dari desktop atau dari laptop. Nah, ini merupakan area yang saya blok kuning, ini merupakan area observasi atau satu kafling tadi yang saya ambil datanya seperti itu. Nah, untuk yang garis putih ini, blok putih ini, itu merupakan rumah saya sendiri. Nah, untuk yang blok hitam ini merupakan rumah dua yang yang tidak termasuk dalam pendataan ya, atau wawancara. Oke. Nah, untuk observasi secara area dulu ya. Untuk area saya jelasin. Untuk area ini merupakan yang tepi selatan ya, yang garis bawah selatan ini yang dulunya seharusnya ini ada selokan atau irigasi sawah kecil sekitar 50 cm mungkin. Itu dari ujung sebelah kiri sampai ke kanan yang bagian selatan itu ada. Dan untuk yang ada ini ada mungkin sungai kecil itu dari area nih yang saya garis warna hijau. Ini merupakan area sungai dari sungai desa seperti itu ya, sungai kecil sih. Nah, itu
untuk jalan sendiri dari gang masuk sampai gang dari rumah saya, depan rumah saya itu tidak ada selokan kecil seperti itu. Biasanya kan di depan rumah ada nih untuk yang selokan-selokan kecil. Nah, untuk observasi area saya seperti itu. Untuk yang bagian selatan ini bukan bagian padat rumah, hanya ada 1, 2, 3 tanah kosong seperti itu. Tapi untuk yang bagian utara, untuk bagian utara sini yaitu hanya ada 1, 2, 3, 4 rumah seperti itu. Oke, next ya. Ini merupakan hasil dari tadi yang sudah saya wawancara. Saya mengambil kesimpulan ya. Nah, untuk konstruksi bangunan ini sudah memenuhi syarat kesehatan karena dari 11 rumah ini sudah memasang langit-langit semua atau ternit semua yang terpantau bersih. Mereka juga sering membersihkan setiap bulan sekali seperti itu. Dan tetapi masih terdapat kamar yang tidak memiliki jendela, yaitu sirkulasi yang dalam artian tertutup. Untuk yang terutama yang kamar-kamar tengah dan untuk yang bangunan yang kanan kirinya juga sudah ada rumah itu merupakan sirkulasinya hanya mengandalkan jendela dalam seperti itu. Terus yang kedua yaitu ada penyediaan air bersih. Dari 11 rumah ini terdapat 3 rumah yang menggunakan sumur bor, terus 2 rumah menggunakan air pump atau PDAM, dan 6 rumah itu menggunakan sumur galian seperti itu. Terus yang sayangnya itu ada pembuangan tinja atau kotoran yang mempunyai sarana pembuangan tinja atau leher angsa itu terdapat 9 rumah. Nah, dan yang memiliki jamban namun bukan leher angsa ya, itu ada 2 rumah seperti itu, dan itu tidak memiliki sistem jamban tertutup. Nah, untuk yang septic tank ini setiap rumah dari 11 rumah ini semua ada karena peraturan dari Kavling ini tuh wajib seperti itu ya. Dan berada di area septic tanknya itu berada di area depan rumah, jadi 1 meter dari jalan semua. Dan untuk yang sumber air bersihnya ini kayak sumur bor, sumur galian ini 8 meter dari jarak septic tank tadi yang depan, berarti ada di bagian belakang tanah seperti itu, atau bagian belakang rumah. Terus ada pembuangan air limbah atau pembuangan air resapan. Nah, sebagian kecil ini belum memenuhi syarat ya, karena pembuangan ini ada yang disalurkan ke selokan rumah tadi yang rumahnya ada 4 rumah ya, yang dekat sama sungai kecil tadi, sungai desa. Untuk yang lainnya itu sudah menerapkan resapan air biasanya di sebelah septic tank seperti itu ya. Terus selanjutnya yaitu ada tempat pembuangan sampah, yaitu sebagian besarnya menggunakan tempat kedap air dan juga tertutup untuk yang biasanya yang di sampah dapur ya. Dan sudah biasanya di sini sudah terpilah di sampah dapur yang basah itu langsung ditutup, yang kering itu nanti diolah sendiri seperti itu. Nah, untuk yang tempat sampah outdoor atau yang di luar yang biasanya diambil sama petugas itu juga sudah sistem tertutup, dalam artian diplastikin ya seperti itu. Nah, biasanya frekuensi pengambilannya itu seminggu sekali di hari Rabu petugasnya. Terus untuk terakhir ya, untuk menanggulangi beberapa masalah kecil tadi yang belum optimal, ini itu perlu dilakukan ya usaha-usaha peningkatan pengetahuan, adanya sosialisasi mengenai dari untuk sikap masyarakat sendiri mengenai sanitasi dasar perumahan yang memenuhi syarat kesehatan itu seperti apa, dan langkah-langkah yang harus dilakukan setiap rumah itu seperti apa untuk mengurangi akibat dari sanitasi yang kurang baik seperti itu. Nah, demikian nih presentasi dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin jika ada salah perlu dikoreksi seperti itu. Oke, cukup sekian. Makasih.